Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi pelajaran praktika keperawatan Medikal Bedah 1 Prodi D3 Keperawatan Stikes Pancabakti. Kali ini kita akan belajar bersama memahami tentang postural drainase. Postural drainase merupakan tindakan dengan menempatkan pasien dalam berbagai posisi untuk mengalirkan sekret di saluran pernafasan. Ada juga yang menyatakan bahwasannya postural drainase ini adalah pengaliran sekresi dari berbagai macam segmen paru dengan menggunakan gaya gravitasi. Tindakan postural drainase ini diikuti juga dengan beberapa tindakan, yaitu clapping, menepuk, kemudian vibrasi, yaitu memberikan getaran. Clapping dilakukan dengan menepuk dada pada bagian posterior dan memberikan getaran atau vibrasi dengan menggunakan tangan pada daerah tersebut yang dilakukan pada saat pasien di fase ekspirasi. Ini merupakan contoh tindakan perkusi di mana kita lihat di sini tangan berbentuk seperti mangkuk. Kemudian ini adalah gambaran prosedur tindakan vibrasi di mana di sini tangan yang dominan menjadi tumpuan untuk memberikan getaran pada bagian dada posterior. Ini adalah gambaran seorang perawat sedang melakukan tindakan vibrasi. Jadi perkusi, vibrasi, dan postural drainase ini juga merupakan rangkaian tindakan dari fisioterapi dada yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan batuk efektif. Harapannya agar di sini sekret dapat dikeluarkan setelah prosedur tersebut dilakukan sehingga bersihan jalan nafas atau kepatenan jalan nafas ini bisa dipertahankan. Clapping atau perkusi adalah tepukan yang dilakukan pada dinding dada atau punggung dengan tangan berbentuk seperti mangkuk. Nah, tujuan di sini adalah melepaskan sekret yang tertahan atau melekat pada bronkus. Perkusi dada, di sini ada energi mekanik yang diberikan pada dada, kemudian dapat diteruskan sampai dengan ke saluran pernafasan. Perkusi dapat dilakukan dengan kedua tangan berbentuk seperti mangkuk. Jadi harapannya dari adanya penumpukan ini, sekret yang lengket di jalan nafas ini bisa terlepas. Kemudian nanti harapannya bisa dikeluarkan. Kemudian tindakan vibrasi, kedua tindakan baik itu vibrasi dan perkusi ini sering dilakukan bersamaan dengan clapping. Jadi postural drainase ini biasanya dilakukan oleh seorang terapis. Di sini memang seorang perawat yang harapannya bisa kompeten. Secara umum tindakan perkusi dan vibrasi ini dipilih dengan fokus untuk mengeluarkan atau melepaskan sekret pada jalan nafas. Vibrasi ini hampir mirip dengan kompresi dada, tetapi lebih fokus kepada getarannya. Dari vibrasi ini diharapkan sekret ini bisa bergerak atau bergeser ya ke jalan nafas yang tadinya menyempit di lumen-lumen bronkus yang kecil, ini bisa mengalir di jalan nafas yang lebih besar sehingga nanti bisa dikeluarkan, dilepaskan sehingga jalan nafas bisa longgar. Vibrasi dilakukan hanya pada waktu pasien mengeluarkan nafas. Pasien disuruh bernafas dalam dan kompresi dada. Vibrasi dilaksanakan pada puncak inspirasi. Jadi puncak inspirasi kemudian dilakukan tindakan vibrasi ini selesai sampai dengan pasien ekspirasi. Vibrasi dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan tumpang tindih ya pada dada. Kemudian mendorong, kemudian dengan memberikan energi getaran. Jadi karena di sini ada energi, kemudian ada dorongan, ada getaran. Nah, ini tidak boleh dilakukan pada pasien yang mengalami patah tulang ataupun hemoptosis atau
sering juga disebut dengan nama batuk darah. Nah, prosedur kerjanya meletakkan kedua telapak tangan di sini, harapannya tumpang tindih ya di area paru yang sebelumnya sudah kita cek sekretnya berada di situ dengan menggunakan hasil ronsen. Kemudian dilakukan pribasi dengan posisi tangan terkuat, jadi yang dominan itu berada di yang bagian paling luar. Kemudian anjurkan pasien untuk bernafas. Tadi sudah kita pahami bersama bahwasannya puncak inspirasi sampai dengan akhir ekspirasi. Ya, dilakukan menarik nafas, proses sleep breathing ya, nafas dalam ya, kemudian dikeluarkan, kemudian lakukan vibrasi dengan menggetarkan ya. Kemudian dihentikan pada saat fase ekspirasi ya. Kemudian istirahat dulu, kemudian diulangi bisa sampai 3 kali, dan kemudian minta pasien untuk batuk. Alangkah baiknya juga apabila perawat juga mengajarkan bagaimana prosedur batuk efektif, sehingga sekret yang dikeluarkan pun akan jauh lebih maksimal. Nah, ini gambaran dari tindakan tadi, ini sebagai contoh adanya kongesan atau penyempitan dari lumen bronkus ya, oleh karena sekret di sini ya. Kemudian dilakukan tindakan tersebut sehingga sekret ini terlepas, sehingga yang tadinya menumpuk seperti ini bisa terlepas dan jalan nafas akan menjadi jauh lebih longgar. Ini mungkin ilustrasi dari tindakan tadi yang dilakukan, perkusi dan vibrasi. Nah, ini adalah gambaran lagi. Ini merupakan beberapa gambaran terkait dengan tadi ya prosedur postural drainase, di mana tadi sekret ini yang gambarnya seperti ini adalah sekret di lumen ataupun lobus paru, kemudian diposisikan sehingga sekret ini bisa mengalir dengan gaya gravitasi, kemudian dilakukan vibrasi dan perkusi sehingga yang tadinya nempel bisa terlepas, yang sempit bisa jadi longgar, kemudian dilanjutkan dengan teknik batuk efektif. Nah, indikasi ya, berarti pada kondisi apa sih pasien itu bisa dilakukan postural drainase? Yang pertama, pasien dengan penumpakan sekret dan pasien dengan sekret yang yang tadinya imobilisasi atau tidak bisa dikeluarkan. Pada kondisi seperti apa? Yang pertama, pasien dengan ventilasi. Jadi biasanya pasien dengan sudah terpasang ventilasi ini secara aktivitas terhambat sehingga sekretnya menumpuk karena tidak ada refleks batuknya menurun atau kemampuan dia untuk mengeluarkan sekret juga menurun. Kemudian pasien dengan tirah baring yang lama sehingga potensial masalah infeksi akan jauh lebih banyak, terutama di saluran pernafasan. Pasien dengan fibrokistik dan dengan bronkiekstasi, jadi pengembangan parunya tidak maksimal. Kemudian pasien dengan masalah pengembangan paru karena penumpukan sekret, pasien dengan abses, dengan radang paru, post-operatif, pasien dengan masalah neurologi ya ataupun kelemahan umum sehingga pasiennya mengalami gangguan menelan ataupun batuk. Kemudian kontraindikasi ya, yang pertama postural drainase ini tidak bisa dilakukan pada kondisi pasien dengan tension pneumotorak di mana paru terdesak oleh ruang udara, kemudian batuk darah atau hemoptosis, pasien dengan masalah kardio ya, tekanan darah rendah ataupun tinggi, pasien dengan MCI ataupun dengan gangguan irama jantung, adanya edem paru ya, efulsi pleura dan tekanan intrakranial. Edem paru dan efulsi berisiko ya karena memang di sana sudah terjadi kelebihan cairan ya ataupun pembekakan sehingga mungkin akan menghambat proses ventilasinya. Berikut juga dengan tekanan intrakranial. Nah, persiapan apa saja sih yang harus kita lakukan? Yang jelas baju harus dilonggarkan, bagian leher dan pinggang pastikan harus juga dilonggarkan, kemudian menerangkan prosedur secara ringkas, periksa nadi dan tekanan darah. Tanyakan apakah pasien mempunyai refleks batuk atau memerlukan suction untuk mengeluarkan sekret ya. Ini penting supaya nanti sekret yang dikeluarkan bisa jauh lebih maksimal. Kemudian cara melakukan postural drainase. Jadi sebaiknya postural drainase ini tidak dilakukan sebelum makan ya atau mungkin setelah makan dan menjelang tidur ya. Jadi pastikan dilakukan
sebelum makan. Jadi lambung kosong sehingga untuk mencegah mual dan muntah. Kemudian menjelang tidur ya biasanya juga baik untuk meningkatkan kenyamanan dan menunjang kualitas tidur. Ini dapat dilakukan 2 hari sekali ya, setelah diposisikan, kemudian butuh waktu kurang lebih durasi 40 sampai 60 menit dengan perubahan posisi setiap sesinya berdurasi sekitar 3 sampai 10 menit ya. Posisinya gambarannya bisa ada di sini. Ini adalah gambaran kalau misalnya sekret ada di bagian atas paru, bisa dengan posisi anterior ya seperti ini. Kalau mungkin sekretnya ada di bagian paru sebelah kiri, bisa kita posisikan di sebelah kiri. Kemudian kalau misalnya ada di anterior, ini bisa kita posisikan dengan posisi kaki lebih tinggi daripada kepala ya. Jadi bisa macam-macam. Jadi alangkah sangat baik sekali apabila hasil ronsennya kita bisa baca, kita bisa tahu sekretnya, kemudian kita lakukan prosedur ini. Nah, alat-alatnya apa aja sih? Yang pertama potsputum, karena setelah melakukan prosedur ini harapannya pasien bisa mengeluarkan sekretnya. Kemudian kertas tisu 2 balok atau mungkin bisa diganti dengan bantal ya. Kemudian stetoskop 1 vital sign dari mulai tensimeter atau spigmo, juga jam untuk mengukur tekanan darah, baby oil dan handuk. Ini adalah gambarannya tadi ya, kita sesuaikan. Kemudian evaluasi apa saja sih yang harus kita lakukan setelah prosedur fisioterapi dada? Yang pertama jelas suara nafas ya, kita lakukan dengan teknik auskultasi, kita perhatikan kiri dan kanan apakah simetris, kemudian inspeksi ya di dada kanan dan dada kiri ya, apakah pengembangannya simetris antara kiri dan kanan, gimana dia bisa batuk produktif, kemudian evaluasi perasaan, apakah kelelahan atau mungkin mengeluh nyeri ataupun kondisinya bisa jauh lebih aman. Kemudian efek dari drainase yang hubungannya dengan tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, respirasi, dan temperatur. Dan kemudian hasil ronsen toraknya bisa kita baca kembali. Nah, ada yang harus diwaspadai oleh perawat bahwasannya spasme bronkus mungkin saja terjadi pada saat postural drainase. Jadi suara nafas normal ini harus kita perhatikan, termasuk juga dihentikan apabila ada suara nafas tambahan yang menggambarkan kondisinya tidak abnormal. Kemudian suara nafasnya baik, kemudian hasil ronsennya juga baik. Jadi sudah tidak terdapat penumpukan sekret. Jadi postural drainase ini bisa saja tidak lagi kita lakukan. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Ananda sekalian. Nanti akan kita saksikan video tentang prosedur postural drainase. Budi akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua.